Di sini kami kelompok 1 ingin memberikan contoh perhitungan kuadran pohon. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Saya sendiri Sandi Mulia Pratama, kemudian ada rekan saya Firman Syah. Saya Rahmadania Oktadela. Saya Diana Aristin. Saya Dela Fitriana. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode kuadran pohon. Kami menggunakan styrofoam sebagai alat penggerak untuk menghitung pohon pada masing-masing kuadran. Di sini kami hanya menggunakan 2 kuadran saja untuk melakukan percobaan, yaitu kuadran 1 dan 2. Pada kuadran 1, kami memiliki pohon akasia, dan pada kuadran 2, pohon melastoma. Pada titik pengamat 1, jarak antara pohon dan pengamat itu sekitar 1,8 meter dan di kuadran 1. Dan pada kuadran 2, jarak pengamatnya sekitar 2,5 meter pada pohon melastoma. Dan pada pengamat kedua, jarak antara pohon dan pengamat itu sekitar 2,0 meter dan pada pengamat kedua di kuadran kedua sekitar 1,9 meter. Dan pada pengamat ketiga, jarak antara titik pengamat dan pohonnya itu sekitar 1,5 meter dan pada kuadran kedua 2,3 meter. Baiklah, di sini saya akan melakukan perhitungan jarak kuadran pohon. Langkah pertama dalam analisis vegetasi adalah menentukan titik pengamatan di lapangan. Penentuan titik ini dilakukan dengan menggunakan metode kuadran terpusat titik, di mana setiap titik pengamatan dibagi menjadi 4 kuadran yang mempresentasikan arah mata angin, kuadran 1, 2, 3, dan 4, seperti metode yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Dalam penelitian ini, digunakan 3 titik pengamatan, masing-masing dengan 2 kuadran yang diukur, yaitu 1 dan 2. Dengan demikian, total terdapat 6 data pohon yang digunakan dalam analisis ini. Tujuan pembagian kuadran ini adalah untuk memastikan pengambilan sampel pohon yang merata dan representatif terhadap kondisi vegetatif di lokasi. Kemudian, langkah kedua adalah mengukur jarak antara pohon dan titik pusat kuadran dalam satuan meter. Pengukuran ini dilakukan menggunakan meteran dari titik pusat ke batang pohon terdekat di masing-masing kuadran. Data jarak ini penting karena menjadi dasar untuk menghitung kerapatan populasi dan kepadatan relatif suatu jenis dalam suatu area. Contohnya, jarak pohon akasia pada titik 1 kuadran 1 adalah 1,8 meter. Sedangkan jarak pohon melastoma pada titik 1 kuadran 2 adalah 2,5 meter. Semakin kecil jarak rata-rata antar pohon, semakin besar pula tingkat kerapatan vegetasi di lokasi tersebut. Langkah berikutnya adalah pengukuran keliling batang pohon. Pada ketinggian dada orang dewasa, sekitar 1,3 meter dari permukaan tanah, pengukuran ini dilakukan menggunakan pita ukur dalam satuan sentimeter. Nilai keliling pohon menjadi data dasar untuk menghitung diameter batang atau DBH dan luas penampang batang atau basal area. Sebagai contoh, akasia memiliki keliling batang bervariasi antara 12 sampai 19 cm, sedangkan melastoma memiliki keliling batang antara 17 sampai 18 cm. Total keliling seluruh pohon dari kedua jenis mencapai 98 cm. Pengukuran keliling batang ini penting karena mencerminkan ukuran pohon yang terkait langsung dengan tingkat dominasi suatu jenis vegetasi. Semakin besar keliling batang, semakin besar pula luas penampang dan nilai dominasinya terhadap jenis lain di habitat tersebut. Kemudian kita menghitung LDBS dengan rumus yang ini. Lalu kita menghitung total keliling pohon akasia, yaitu 15 tambah 17 tambah 19 tambah 12. Lalu kita bagikan 4. 4 ini total dari individu pohon akasia. Kemudian hasil yang didapatkan 15,75. Lalu kita melakukan hal yang sama untuk menghitung pohon melastoma dengan keliling.
18 ditambah 17, kemudian dibagi 2, yaitu jumlah individu per pohonnya, lalu mendapatkan hasil 17,50. Maka langkah selanjutnya, kita akan menghitung DBH dengan rumus sebagai berikut ini. Rumus ini digunakan karena keliling batang merupakan panjang lingkar pohon, sedangkan diameter adalah jarak lurus yang melewati pusat lingkaran, sehingga nilai Pi digunakan sebagai konstanta untuk konversi. Sebagai contoh, jika keliling pohon akasia adalah 15 cm, maka DBH sama dengan 15 per 3,14 sama dengan 4,78 cm. Nilai rata-rata pada data yang diberikan menunjukkan bahwa akasia memiliki nilai DBH 5,02, sedangkan melastoma memiliki DBH 5,57. Nilai DBH yang lebih besar menunjukkan ukuran batang yang lebih besar dan potensi dominansi vegetasi yang lebih kuat di area tersebut. Langkah selanjutnya adalah menghitung luas penampang batang atau basal area, yang menunjukkan luas permukaan batang pada ketinggian dada. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut ini. Perhitungan ini menggunakan nilai DBH yang telah diperoleh pada langkah sebelumnya. Sebagai contoh, akasia dengan DBH 5,02 cm menghasilkan luas penampang sebesar 19,70 cm pangkat 2. Sedangkan melastoma dengan DBH 5,57 cm menghasilkan luas penampang sebesar 24,35 cm pangkat 2. Nilai luas penampang ini menggambarkan kontribusi setiap jenis terhadap total dominansi di area pengamatan. Semakin besar luas penampang, semakin besar peran spesies tersebut dalam menutupi area dan mempengaruhi struktur komunitas vegetasi di lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perhitungan kerapatan seluruh jenis atau KS, yaitu dengan mengetahui luas dibagi dengan jarak pohon rata-rata pangkat 2. Maka kita dapat memasukkan yaitu 10.000. 10.000 ini didapatkan dari luas total kuadran dibagi 2 pangkat 2. Maka hasil yang diperoleh yaitu 2.500. Begitu juga untuk Setelah kepadatan dihitung, dilakukan perhitungan kerapatan relatif yang menunjukkan persentase kontribusi kepadatan setiap jenis terhadap total kepadatan seluruh jenis dalam komunitas. Rumusnya adalah sebagai berikut ini. Dalam penelitian ini, akasia memiliki 4 individu dari total 6, sehingga KR sama dengan 4/6 dikali 100 sama dengan 66,67%. Sedangkan melastoma memiliki 2 individu dari total 6, sehingga KR sama dengan 2/6 dikali 100 sama dengan 33,33%. Nilai ini memperhatikan bahwa akasia lebih dominansi secara jumlah individu dibandingkan melastoma, yang menunjukkan bahwa jenis lebih sering ditemukan di area penelitian. Kemudian kita akan menghitung kerapatan dengan rumus sebagai berikut ini. Jumlah pohon suatu jenis 66,67 dibagi 100% dikali kerapatan seluruh jenis 2.500, hasilnya 166,7. Begitu juga dengan melastoma memiliki kerapatan 83,33. Selanjutnya kita akan menghitung dominansi. Dominansi menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu jenis tumbuhan terhadap ekosistem berdasarkan luas penampang batangnya. Rumus dominansi adalah sebagai berikut ini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total nilai dominansi seluruh jenis adalah 53,13 cm persegi per H. Akasia memiliki dominansi sebesar 32,84 cm persegi per H dengan DR 62%, sedangkan melastoma memiliki dominansi sebesar 20,29 cm persegi per H dengan DR 38%. Nilai ini menunjukkan bahwa akasia mendominasi komunitas vegetasi berdasarkan ukuran dan luas batangnya. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi. Frekuensi digunakan untuk menunjukkan tingkat sebaran atau peluang ditemukan suatu jenis di setiap titik pengamatan dengan rumus sebagai berikut ini. Dalam data ini, akasia ditemukan di dua dari 3 titik pengamatan, sehingga
akasia terdapat 4 individu, kemudian kita bagikan total individunya itu adalah 6 dan hasilnya itu 0,667. Sedangkan melastoma ditemukan di satu titik sehingga frekuensinya itu adalah 0,33. Kemudian kita akan menghitung FR dengan rumus sebagai berikut ini. Total frekuensi seluruh jenis adalah 1 sehingga FR untuk akasia adalah 66,67. 6 ini kita dapat dari hasil frekuensi 0,667, kemudian kita bagi dengan jumlah total frekuensinya itu adalah ini 1000, kemudian totalnya itu adalah dikalikan dengan 100%, hasilnya 6667. Kemudian untuk melastoma mendapatkan frekuensi 3,33%. Selanjutnya kita akan menghitung INP. Indeks nilai penting merupakan parameter gabungan yang mengukur peranan suatu jenis dalam komunitas berdasarkan kerapatan, dominansi, dan frekuensi. Dengan rumus INP sama dengan KR tambah DR tambah FR. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa akasia memiliki INP 66,67 ditambah 62 ditambah 66,67 sama dengan 195,34 dibulatkan menjadi 188,52. Sedangkan melastoma memiliki NP 33,33 ditambah 38 ditambah 33,33 sama dengan 104,66 dibulatkan menjadi 111,33. Nilai INP menunjukkan bahwa akasia merupakan jenis yang paling dominan dan berpengaruh besar terhadap struktur vegetasi di lokasi pengamatan. Selanjutnya kita akan menghitung presentasi nilai penting atau PNP. Nilai INP sering dikonversi menjadi presentasi nilai penting atau PNP yang menunjukkan kontribusi relatif setiap jenis terhadap total INP semua jenis dengan rumus sebagai berikut ini. Dalam data ini, total INP adalah 299,85, maka PNP untuk akasia sama dengan 188,52 dibagi dengan 299,89 dikali 100 sama dengan 62,84%. Dan untuk melastoma 111,33 dibagi dengan 299,85 dikali 100 sama dengan 37,11%. Nilai ini menunjukkan bahwa peran akasia hampir 2 kali lebih besar dibandingkan melastoma dalam struktur komunitas vegetasi di lokasi tersebut. Kesimpulannya adalah, berdasarkan seluruh hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa total jumlah individu adalah 6, sedangkan nilai rata-rata DBH keseluruhannya 10,59 cm dan total luas penampang batang 44,06 cm persegi. Nilai total INP mencapai 299,85 atau hampir setara dengan 300, yang menunjukkan bahwa seluruh komponen vegetasi telah terwakili dengan baik. Jenis akasia memiliki nilai INP dan PNP tertinggi, menandakan bahwa spesies ini mendominasi komunitas vegetasi dan memiliki pengaruh paling besar terhadap struktur ekosistem di area penelitian.
Sebaliknya, melastoma berperan sebagai vegetasi penyerta yang memiliki dominansi dan frekuensi lebih rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunitas vegetasi di lokasi ini didominasi oleh akasia yang menunjukkan indikator jenis utama dalam komunitas hutan penelitian tersebut.